Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim 7 buah, apa kabarnya? Saya doakan kalian semua selalu diberikan keberkahan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah ada di penghujung tahun Masehi 2023 dan banyak dari kita telah memiliki rencana untuk merayakan tahun baru Masehi 2024. Lalu sebagai muslim, pernahkah kalian berpikir apakah hukumnya umat muslim merayakan tahun baru Masehi? Untuk itu, mari simak video ini sampai tuntas. Sejarah kalender Masehi atau kalender Gregorian. Awalnya, kalender ini bernama kalender Julian yang dibuat oleh Kaisar Romawi yang bernama Julius Caesar sejak 45 sebelum Masehi. Kala itu, Julius Caesar berkunjung ke Alexandria, wilayah Mesir. Di sana, Julius Caesar mendapat saran dari seorang ahli astronomi dan matematika bernama Sosigenes mengenai perhitungan penanggalan yang tepat. Sosigenes menyarankan panjang 1 tahun Syamsiah 365,25 hari. Sejak saat itu kalender Julian digunakan. Penetapan 1 Januari sebagai hari pertama tahun baru sebagai penghormatan kepada Dewa Janus, dewa permulaan Romawi, yang memiliki 2 wajah yang menghadap kedua arah berlawanan. Maknanya adalah wajah tersebut melihat tahun sebelumnya dan tahun yang sekarang. 1 wajah menghadap 2023 dan 1 wajah menghadap 2024. Selain itu, tanggal 1 Januari juga memperingati sidang pertama Dewan Gereja Kerajaan Romawi kuno. Kala itu orang-orang Romawi merayakan tahun baru dengan berbagai pengorbanan kepada Dewa Janus dengan bertukar hadiah, mendekorasi rumah, berpesta atau ritual-ritual lainnya. Beberapa abad kemudian sistem kalender ini diambil oleh seorang paus di Vatikan bernama Paus Gregorius VIII atau Paus Gregorian VIII. Paus Gregorius memperkenalkan kalender Gregorius pada dunia pada tanggal 4 sampai 15 Oktober 1582. Sistem kalender ini berlandaskan tahun Masehi yang perhitungannya dimulai dari kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Maka dari itu kalender Gregorian juga disebut kalender Masehi. Hingga pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengambil kalender Gregorian sebagai kalender dunia. Karena Indonesia adalah anggota PBB, maka kita juga memakai kalender Gregorian. Padahal sebelumnya kerajaan-kerajaan muslim di Nusantara memakai kalender Hijriah sebagai penanggalan. Apakah boleh umat muslim merayakan tahun baru Masehi? Kalau hanya sekedar makan bersama dengan keluarga, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah ikut ritual-ritualnya, seperti berpesta pora, foya-foya, jalan-jalan dengan pacar, menyalakan kembang api, meniup trompet, dan lain-lain. Meniup trompet sendiri adalah budaya dan tradisi Yahudi, sedangkan membunyi lonceng adalah tradisi Nasrani. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Sebagai muslim, kita seharusnya tidak boleh mengikuti pesta-pesta orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menghadiri atau mengikuti pesta orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lawi saja dengan menjaga kehormatan dirinya." Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Makna ayat tersebut berdasarkan tafsir Al-Mutakhasar atau Markas Tafsir Riyadh, dan orang-orang yang tidak menghadiri hal-hal batil seperti masuk ke tempat-tempat yang maksiat dan hiburan yang haram. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengucapkan dan mengerjakan perbuatan yang sia-sia, mereka hanya melewatinya begitu saja sembari menjaga kehormatan diri mereka sendiri, yaitu tidak berkumpul dan berbaur dengan mereka. Sebagai muslim yang beriman, ada baiknya kita memperbanyak ibadah daripada mengikuti pesta tahun baru. Lebih baik ikut zikir bersama, karena saat ini banyak ulama yang mulai memerangi perilaku ini. Bisa kalian saksikan banyak undangan masjid-masjid untuk berzikir dan itikaf di masjid saat malam tahun baru. Seharusnya kita ikut meramaikan masjid, bukan berpesta, menari-nari, melompat-lompat, menyalakan lilin dan kembang api, atau meniup trompet.
yang semua itu adalah budaya Yahudi dan Nasrani. Sekian video kali ini, semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin meminta maaf kalau ada salah kata, mohon dikoreksi. Pada Allah saya mohon ampunannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.